Selamat datang di channel Efek Jurnal. Target baik teman-teman untuk outlook minggu depan ya, tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Maret tentunya. Sebelum masuk ke technical analysisnya, sekali lagi saya ingatkan ya, usahakan untuk teman-teman itu pakai jurnal. Jurnal bisa dibuat sendiri ataupun kalau pengen instan itu bisa download di kolom deskripsi. Cuman kalau mau download sebenarnya sih untuk tanggal-tanggalnya ini sudah saya sesuaikan dari bulan Januari 2024 sampai dengan nanti di Desember 2024 itu tentunya untuk tanggal off market itu sudah saya buang. Tetapi harapan saya itu kalau teman-teman bisa buat sendiri itu tentunya akan lebih oke. Jadi bisa lebih maksimal mengukur kemampuan diri sendiri itu nanti bisa cepat kelihatan tentunya. Contoh misalkan ya, dari modal 500 dalam satu hari, hari pertama targetnya 1,5%, besoknya turun 1,48 sampai nanti di akhir bulan menjadi 1,1%. Ini adalah tingkatan untuk penurunan daripada persentase. Ini sebagai contoh aja. Tujuannya adalah supaya kita nggak terlalu mengejar di profitnya dan tidak terjadi overload dan overtrade karena setiap hari itu untuk lotnya itu dibatasi. Contoh misalkan di Maret pertama ini maksimal lot dalam satu hari itu tidak boleh lebih dari 0,08 dari modal 500 dolar dan entry posisinya itu batasan maksimal itu kurang lebih hanya disarankan maksimal adalah 5 posisi. Jadi tujuan utamanya sebenarnya sih ngontrol supaya tidak overtrade. Yang kedua adalah supaya tidak terjadi overload. Jadi pelan-pelan untuk targetnya, pelan-pelan tapi tercapai. Jadi biar nggak barbar. Tujuannya sih seperti itu. Lanjut ke teknikal ya untuk indeks dolar. Langsung saja kita bahasin dari penutupan minggu ini tentunya itu high sama low-nya itu berada di 103,49 dan low-nya itu berada di 102,63. Langsung aja kita tarik untuk menentukan batasan pergerakan untuk minggu depan itu. Kalaupun terjadi high volatility, baik pelemahan ataupun penguatan itu batasan terbawah ya. Kalau misalkan terjadi indeks dolar itu melemah, mungkin sih nggak akan tercapai, tapi tetap diwaspadai, tetap diantisipasi sebagai resisten 3 dan 4 itu ada di 101,93 sampai dengan 101,72. Ini batasan kalaupun terjadi ekstrim pelemahan daripada indeks dolar. Kemudian kalaupun misalkan terjadi penguatan sementara fokusnya itu kurang lebih di resisten 3 dan 4-nya itu berada di 104,22 sampai dengan 103,43. Jadi ini resisten atas, yang bawah tadi support ya, support 3 dan 4. Lanjut ke time frame H4. Jadi kalau misalkan kita lihatin dari segi time frame H4 penutupan untuk minggu ini, tentunya ini sudah berhasil jebol di level area 103,36 sebagai resisten yang pertama. Zona tengah atau pivotnya untuk minggu depan ini itu ada di 103,00 sebagai physical price level. Kemudian support 1 itu berada di 102,79. Sementara untuk minggu depan ini fokusnya itu di support 1 dulu. Karena di sini juga ada zona demand baru yang terbentuk kurang lebih yang berada di blok orange, kurang lebih di sini ya kalau misalkan terjadi pelemahan. Kemudian kalaupun misalkan terjadi penguatan itu memang saya antisipasinya itu sampai nanti di hari Jumat itu batasan maksimal ada di 104,43. Masih ada potensial justru malah lebih mungkin ada. Tetapi kita lihatin dulu dari segi resisten yang pertama. Resisten pertama di kiri ini juga ada zona supply yang sebelumnya tetapi ini sudah berhasil di break, berhasil dijebol. Ketika jebol dia ada koreksi retest kembali dan harga penutupan di minggu ini itu berhasil tutup di atasnya resisten yang pertama ini yang masih diwaspadai. Berarti fokusnya untuk minggu depan ini zona baru itu kurang lebih di kisaran 103,800-an kurang lebih di area yang di blok hijau kurang lebih di sini ya. Masih ada potensial untuk
indeks dolar ini melakukan penguatan kembali. Hati-hati, di hari Kamis dini hari itu akan ada rilis suku bunga dan pernyataan daripada FOMC. Itu mungkin triggernya yang akan menggerakkan akankah ini indeks dolar lanjut menguat menuju resisten 3 dan 4-nya atau justru malah balik lagi menuju support 1 ataupun support 2. Nanti kita akan cek lebih lanjut, tentunya akan kita update kalau ada waktu ya. Nanti kita akan buatin video setiap malam ya kalau ada waktu. Jadi pergerakan untuk indeks dolar dari segi time frame 4, kalaupun ada penurunan sementara ya perhatikan level pivot yang berada di blok biru. Kurang lebih di sini ya. Ini harga tengahnya ada di sini 103.00 sebagai physical price level. Masih ada potensial ini dua skenario, lanjut ke atas menguji level area resisten kedua, baru di sini nanti akan terjadi reaksi sebelum lanjut menuju R3 dan R4-nya. Atau ketika dia berhasil membuat high baru yang berada di kisaran level area 103.500-an, mungkin ini akan terkoreksi terlebih dahulu menuju zona tengah atau pivotnya sebelum harga lanjut ke atas. Ini mesti diwaspadai. Kesimpulannya untuk minggu depan ini di tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 masih ada potensial untuk indeks dolar ini menguat kembali. Selanjutnya adalah untuk gold. Kita masuk dari segi time frame weekly dulu untuk menentukan batasan-batasan yang mesti diantisipasi untuk pergerakan minggu depan ini. Seperti biasa, langsung aja tarik dari low ke high atau high ke low, sebenarnya sih sama aja. Cuman untuk membedakan itu yang garis hijau ini sebagai resisten, garis merah ini adalah sebagai level area support, dan kuning ini adalah zona tengah atau sebagai pivot untuk satu minggu ke depan. Lanjut ke time frame H4. Dari segi time frame H4 sebenarnya untuk gold minggu ini ya dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 kemarin ini sebenarnya sih harga ini masih sideways, dan ring area sideways-nya itu masih berada di level area 2182 sampai dengan 2157 kurang lebihnya. Penutupannya pada minggu ini tentunya itu berhasil tutup di bawahnya level area support yang pertama. Kemudian kita urut dulu dari batasan teratas terlebih dahulu, zona pantau kalau misalkan signifikan untuk gold ini menguat kembali. Zona pantau untuk minggu depan batasan maksimal kurang lebih di kisaran 2221 sampai dengan 2230 kurang lebih di blok biru. Kalaupun terjadi pelemahan, tentunya perhatikan di kiri ini juga ada zona demand yang masih fresh, itu berada di level area resisten support 3 dan support 4-nya 2119 sampai dengan 2109. Ini mungkin yang kita akan pantau untuk minggu depan ini. Jadi kalau kita lihatin, karena pergerakan untuk minggu ini ya itu berhasil tutup di bawahnya support pertama, ini masih ada potensial pergerakan minggu depan ini gold akan melanjutkan pelan-pelan menuju ke bawah, tetapi fokusnya adalah di 2138 terlebih dahulu. Ini akankah break atau enggak? Karena kalau nanti kita akan cek di time frame H1 ya, mungkin ini juga ada zona demand. Kalaupun misalkan break, ini masih ada potensial koreksi ke atas, baru lanjut ke support 3 dan support 4 sebelum gold ini lanjut menguat kembali. Mengingat dari segi time frame weekly ataupun time frame daily ya, pergerakan besarnya ketika harga berhasil reject ataupun pergerakan terbawah itu kemarin ada di 1988. Ketika ini di reject, ini gold berhasil melakukan pembalikan arah penguatan dengan signifikan dan belum ada tanda-tanda koreksi sama sekali. Ini yang mesti diantisipasi. Potensial untuk minggu ini lanjut koreksi ke bawah itu masih ada sebelum untuk gold ini menguat kembali bergerak di atasnya 2200 kurang lebihnya. Langsung aja kita masuk ke H1-nya ya. Ini kita hapus dulu. Untuk time frame H1-nya perhatikan di kiri. Support 1 itu kan berada di 2157. Kalau kita lihatin dari segi yang di kiri ini juga ada zona
demand sebenarnya, cuman zona demand ini sudah berhasil dijebol atau sudah berhasil di break. Setelah break yang bertepatan dengan level area garis support yang pertama, ini harga berhasil reject, ada pantulan-pantulan harga di level area tersebut. Jadi karena ini sudah berhasil dijebol, potensial ini mungkin akan lanjut menuju demand yang kedua yang berada di bawah. Kurang lebih kalau kita tandain itu numpuk berada di level area support yang kedua, itu yang mesti diantisipasi, atau blok yang orange kurang lebih di sini ya. Ini untuk pergerakan untuk minggu depan tentunya. Potensial ini nanti nggak akan langsung harga ini drop langsung menuju zona demand ataupun support yang kedua yang berada di 2138. Yang saya khawatirkan ketika di kiri di sini ada low, kurang lebih low-nya itu ada di 2150. Ketika dia berhasil membuat low baru, masih ada potensial untuk gold ini sedikit koreksi ke atas. Kalaupun itu terjadi, berarti di sini ada candle hijau kecil di sini. Ini berarti ada drop, bis drop, atau mungkin nanti akan menjadi zona supply baru untuk pantulan ketika harga ini nanti terkoreksi sebelum harga lanjut ke bawah. Ini yang mesti diantisipasi juga. Cuman di sini ini masih belum bisa ditandain karena syaratnya untuk break ataupun menjadi zona supply baru, dia harus mampu break di bawahnya candle yang terjadi di Kamis tanggal 14 kemarin ya. Low-nya itu kurang lebih di harga 2153. Mungkin ini nanti bakalan terjadi ataupun membentuk zona supply baru yang bisa kita tandain. Untuk saat ini masih belum bisa. Kemudian lanjut ke support 3. Di support 3 dan support 4 ini juga mesti diantisipasi karena di sini dua level area support ini juga membentuk level area zona demand. Jadi kuncinya adalah kalau misalkan itu nanti harga ya hari Senin ini harga tidak mampu bergerak balik tutup di atasnya support yang pertama yang berada di 2157, ini masih ada potensial ke bawah. Tetapi kalau misalkan tutup di atasnya, masih ada potensial dia akan mengambil zona level area pivot atau harga tengahnya dari weekly yang berada di 2170 sebelum harga lanjut ke bawah. Jadi kesimpulannya untuk gold ini, planningnya masih tetap cari ancang-ancang untuk setup sell, memanfaatkan level area koreksi dari segi time frame yang besarnya. Tetapi kalau dari segi time frame yang kecilnya, kita juga mesti tahu batasan-batasan ataupun zona pantulan-pantulannya. Itu mungkin teman-teman bisa dicatat sendiri. Saya urut dari atas ya. Batasan atas resisten 4 2230, resisten 3 itu 2220, resisten 2 2201, 2201, resisten yang pertama 2182. Kemudian area tengah atau zona pivotnya itu berada di 2170. Kemudian untuk support pertama itu berada di 2157. Support 2-nya yang bertumbuk dengan zona demand yang masih fresh ini ada di 2138. Support 3 dan 4 itu 2119 dan 2109. Ini yang mesti diantisipasi. Planning masih tetap cari ancang-ancang untuk setup sell. Mungkin saya nggak akan buru-buru. Tentunya saya akan perhatikan kalau misalkan dia membentuk low baru yang berada di level area kurang lebih ya. Itu kalau misalkan harga mampu break di bawahnya 2153, ini saya akan pantau dulu. Kalau misalkan ini break, mungkin dari segi time frame kecil saya akan cari entry sell, tetapi saya akan manfaatin koreksinya. Akankah nanti akan masuk di 2157 atau 2170-nya nanti kita akan update lebih lanjut tentunya. Untuk saat ini karena polanya masih belum terbentuk, jadi sementara ketika dia berhasil jebol di bawahnya 2153, mungkin saya akan cari ancang-ancang setup sell itu antara di 2157 dan 2170, baru mungkin saya akan cari setup sell. Tetapi dari segi target mungkin saya akan langsung maksimalkan dari support 4-nya yang berada di 2109 ataupun pembulatan 2110, nggak masalah sebenarnya. Ini ruang geraknya kurang lebih kalau misalkan diukur ya
dari penutupan kemarin itu masih ada ruang gerak sekitar 450 pip. 450 pip ini oke banget kalau dijadikan planning mingguan, tentunya bukan untuk planning scalping. Skenario kalau misalkan ya harga ternyata hari Senin ataupun Selasa nanti harga bergerak mampu membalikkan kondisi menjadi penguatan kembali, ini akan terkonfirmasi ke atas kalau misalkan harga mampu bergerak di atasnya, balik tutup di atasnya 2170, masih ada potensial untuk gold ini menguji level area resisten pertama. Perhatikan di kiri karena di resisten pertama ini juga bertumpuk zona supply tentunya. Ini juga mesti diantisipasi. Mungkin nanti triggernya itu di Kamis dini hari. Hati-hati di Kamis dini hari akan ada rilis suku bunga dan press conference-nya daripada FOMC. Ini mungkin trigger yang signifikan untuk pergerakan gold untuk minggu ini ya. Jadi tetap waspada. Kesimpulannya untuk gold ini, saya masih tetap cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya itu kurang lebih sebagai TP1 ada di kisaran level area 2138. Ini sebagai TP1 saya, cuman area entry-nya nanti nunggu dulu aja karena saya harus memperhatikan level area 2153 ini break terlebih dahulu. Kemudian kalau misalkan harga mampu bergerak di bawahnya 2138 ya. Apalagi zona demand yang di bawah di sini di 2132 ini jebol, potensial mungkin minggu ini kita akan ngeliatin dia retest terlebih dahulu yang berada di antara support 3 dan 4-nya sebelum harga lanjut ke atas. Itu skenario untuk planning saya pribadi. Tetapi kalau misalkan nanti harga bergerak ke bawah dan zona demand yang di kiri ini tidak dijebol, mungkin ini nanti akan saya cut. Saya akan cut terlebih dahulu, tetapi nanti saya akan perhatikan dulu. Ketika nanti ini nggak kejebol, harga ke atas, saya akan pantau di level area 2157 ini proyeksinya seperti apa. Tentunya kalau misalkan harga ke bawah, berarti di sini kan ada zona supply baru. Ini yang akan menjadi ancang-ancang planning kedua saya. Akankah nanti saya tetap re-entry sell kembali atau justru malah saya akan cari setup buy? Kuncinya adalah di support pertamanya yang berada di 2157 ketika harga mampu bergerak ke bawah. Oke, mungkin itu aja untuk planning ataupun outlook untuk 1 minggu ke depan ya untuk indeks dolar dan gold. Pair forex nanti menyusul setelah video ini, nanti akan saya upload juga. Kalau nggak hari ini ya besok mungkin saya upload tentunya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan resiko ditanggung masing-masing. Cuman kalau teman-teman mau tanya mengenai garis-garis ini, kenapa kok di level-level ini ada reaksi-reaksi, ini terus terang saya nggak akan bahas di channel YouTube ini, nanti akan saya bahas di grup Telegram tentunya. Tapi ini bagian sesi terakhir setelah nanti penyampaian masalah konsep money management selesai, ini mungkin saya akan sampaikan. Jadi kalau sementara kenapa ini ada reaksi, ya silahkan tanya ke market, itu aja. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.